Oke, teman-teman, jadi hari ini kita rangkap ya untuk materi reading yang teknik kedua dan teknik ketiga yaitu scan dan skim dan juga inference. Kita jadikan satu pertemuan, teman-teman. Jadi di reading nanti, teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi, sorry, bukan yang terbagi. Jadi 50 pertanyaan itu nanti ada sekitar 5 teks, teman-teman. 5 sampai 7 teks gitu, tapi umumnya 5 teks seperti itu. Nah, teman-teman nanti paling lambat atau paling lama mengerjakan itu adalah 55 menit. Jadi bisa dianggap satu soal 1 menit. Nanti sisanya yang 5 menit teman-teman pakai untuk mengoreksi atau kalau teman-teman ngambil yang offline itu nanti untuk melingkari lembar jawaban. Gitu ya, walaupun kelihatan sepele tapi benar-benar menyita waktu, teman-teman. Nah, jadi tidak disarankan untuk membaca sorry, tidak membaca teksnya dulu gitu ya. Karena kalau teman-teman membaca teksnya dulu ketika mengerjakan soal nanti pun pasti juga membaca teks lagi. Jadi untuk menghemat waktu daripada membaca teks nanti juga membaca lagi, mending teman-teman baca soalnya dulu, baru nanti teman-teman putuskan harus apa yang dilakukan dengan teks setelah kita mengenali jenis soalnya, gitu ya. Nah, untuk teknik mengerjakan soal reading itu ada 3 sesuai jenis soal yang kita kerjakan, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja di setiap paragraf atau namanya topic sentences ya. Ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Oke, teman-teman. Nah, untuk soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, kemarin sudah kita bahas, yaitu yang pertama ada main idea, yang kedua ada idea organization, yang ketiga ada tone, purpose, dan juga course. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan teknik yang kedua, yaitu scan dan skim text atau the passage ya. Jadi scan dan skim the text itu maksudnya adalah teman-teman diminta untuk membaca dengan cepat menggunakan gerak mata atau dengan eh, apa ya teman, jadi kayak feeling gitu teman. Jadi sambil mata gerak itu sambil mencari yang kita ditanyakan di soal. Nah, karena scan dan skim ini itu dipakai untuk menjawab jenis-jenis soal, sorry, ya jenis-jenis soal yang menanyakan informasi-informasi kecil di dalam teks atau detail seperti itu. Kalau yang topik sentence itu garis besar keseluruhan teks tentang si penulis dan lain-lain. Sedangkan scan dan skim itu informasi-informasi di dalam teks kecil-kecil, misalnya kapan, mengapa, di mana, berapa banyak, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah soal scan dan skim. Maksudnya caranya mengerjakan adalah dengan scan dan skim. Nah, jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya dengan scan dan skim? Yang pertama ada locate information, nanti kita bahas, teman-teman. Yang kedua ada pronoun reference. Kemudian yang ketiga ada stated and unstated details. Dan yang keempat ada vocabulary. Itu ya. Dan yang terakhir ada soal yang cara mengerjakannya itu teman-teman harus menarik kesimpulan atau membuat kemungkinan tebakan gitu ya. Berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, biasanya soalnya itu nggak nyambung dengan informasi inti, teman-teman. Gitu ya, biasanya tidak selalu, tapi umumnya kadang tidak nyambung seperti itu. Nah, ada 2 jenis soal yang cara mengerjakannya kita membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu inference itu sendiri atau membuat tebakan sendiri itu tadi atau kesimpulan tadi, teman-teman. Dan yang kedua adalah transition. Nanti kita bahas juga. Nah, kita fokus dulu dengan scan dan skim ya atau teknik kedua. Nah, scan dan skim itu adalah membaca cepat kayak tadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Menggunakan gerak mata atau teman-teman ingat-ingat. Tadi ketika mengerjakan soal-soal sebelumnya tadi, udah keluar belum yang ditanyakan ini? Kalau udah sambil diingat-ingat tadi di mana. Tapi kalau belum, tinggal baca terakhirnya tadi. Jadi misalkan tadi kita sudah sampai paragraf 2 awal misalkan untuk mengerjakan soal-soal sebelumnya tadi. Jadi lanjutkan teman-teman. Kalau teman-teman ingat informasi yang ditanyakan itu belum nemu ketika sambil mengerjakan soal-soal sebelumnya tadi. Gitu ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya scan dan skim itu adalah locate information atau mencari informasi di dalam teks. Nah, locate information ini maksudnya teman-teman diminta mencari di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas atau di mana suatu informasi itu dibahas gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya. Jadi pilihan gandanya itu adalah slash-nya seperti ini. Jadi baris keberapa, baris keberapa, baris keberapa seperti itu. Nah, ini adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim gitu ya.
Caranya teman-teman baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, kita scan dan skim menggunakan gerak mata saja sebenarnya kalau tes ya, tapi karena kita belajar, kita artikan teman-teman. Di situ berarti meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan untuk telah terbentuk atau telah terbentuk gitu ya sebagai akibat dari tabrakan sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya teman-teman tentang kandungan meteor. Berarti kita lanjutkan. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini ada sebutan yang dibuat atau yang terbuat atau yang tersusun dari nikel dan besi. Berarti kandungan meteornya itu adalah nikel dan besi, teman-teman. Nah, berarti sudah ketemu, tinggal kita hitung. Letaknya masuk ke line ke berapa. Nah, nanti teman-teman akan dimudahkan dengan petunjuk line seperti ini, teman-teman. Ya, jadi line 5, line 10, line 15, line 20 itu untuk memudahkan kalau misalnya di bawah-bawah gitu. Jadi nggak perlu ngitung dari atas. Tinggal teman-teman berangkat dari yang terdekat. Nah, contohnya ini tadi terletak di atasnya line 5, berarti letaknya di line keempat. Otomatis jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya. Jadi penulis itu membahas komposisi dari meteor di baris keempat sampai baris kelima. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh jenis soal kedua maksud saya ya, yang cara mengerjakannya juga scan dan skim, itu adalah pronoun reference. Pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi di soal reading itu ada yang menanyakan kata ganti apa itu menggantikan kata benda apa. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah soalnya berbunyi kata ganti they di line kelima merujuk kepada siapa. Nah they ini maksudnya siapa teman-teman di line 5 ini. Nah karena kata ganti itu adalah kelas kata yang menggantikan kata benda atau benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, berarti kita baca kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau kulit mereka atau daun mereka, gitu ya. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari para serangga tersebut. Nah, berarti D di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Yaitu these plants. Gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang Bravo. These plants. Jadi they di line kelima itu maksudnya adalah these plants atau kembalinya ke kata benda these plants. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada soal stated and unstated details. Jadi stated itu adalah stated details ya maksud saya. Itu adalah detail-detail atau informasi-informasi yang ada di dalam teks. Stated itu artinya dinyatakan atau disebutkan gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks. Gitu ya. Nah contoh soalnya seperti ini. Caranya teman-teman baca soalnya dulu. Kenali kata kuncinya gitu ya. Jadi di situ soalnya berbunyi. Teks ini menyatakan kalau Jamestown. Nah, karena kata kuncinya Jamestown, maka teman-teman cari di teks di mana Jamestown pertama kali disebutkan. Nah, Jamestown itu pertama kali disebutkan di kalimat pertama, di akhir-akhir kalimat pertama, teman-teman. Maka kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan atau diduduki gitu ya oleh para kolonis Inggris atau para pendatang dari Inggris di tahun 1633. Nah, tahun 1633 ini dijelaskan pakai apositif, yaitu 26 tahun setelahnya permanen Inggris pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat pertama kali Inggris itu tinggal di Amerika. Para pendatang atau koloni Inggris datang di Amerika. Gitu ya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Bukan ya, teman-teman, karena yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah Jamestown. Berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg.
ini kebalik ya. Jadi Williamsburg itu didirikan di tahun 1633. Nah, tahun 1633 itu 26 tahun setelah Jamestown itu didirikan. Jadi Jamestown itu didirikan 1633 dikurangi 26, teman-teman. Berarti 16 berapa? 6 dikurangi 26 berarti 7 ya. Berarti 1607. Seperti itu. Nah, Jamestown didirikan 1607. Jadi sebenarnya Jamestown-nya dulu, bukan Williamsburg dulu. Jadi kebalik yang Bravo, teman-teman. Di kata afternya yang salah. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, kalau yang Delta kenapa salah? Karena yang Delta apa namanya? Awalnya dinamai dengan Middle Plantation atau namanya itu adalah Middle Plantation. Tadi tidak ada, teman-teman. Berarti Delta bukan. Nah, itu adalah soal tentang stated detail. Jadi jawabannya itu ada di dalam teks. Oke. Nah, yang kedua ada unstated details. Nah, kalau unstated detail itu adalah informasi kecil yang tidak ada di dalam teks atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya adalah yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar. Jadi nanti ada not true. Kalau nggak itu di belakang itu ada except, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengenali jenis soal ini gitu ya. Jadi yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata gadget. Jadi tugas teman-teman mencari di teks di mana kata gadget disebutkan. Nah, dan teman-teman nanti tidak cukup membaca satu kalimat ya. Jadi teman-teman baca di satu paragraf tersebut informasi apapun mengenai kata kunci yang ditanyakan. Kadang sampai satu paragraf full, teman-teman. Oke, nah itu yang nggak enak untuk unstated detail. Nah, di situ kata kuncinya kata gadget. Kalau kita cari di dalam teks, itu munculnya di sini ya. Nah, kalimatnya berbunyi, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu tuh yang bagaimana kita baca kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang orang gunakan untuk memberi nama atau menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupakan. Nah, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang seperti itu. Berarti kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu yang kita nggak tahu namanya atau lupa, teman-teman, namanya apa. Gitu ya. Kemudian kalimat setelahnya masih ngomongin kata gadget. Pakai it di situ. Kita lanjutkan. Kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari bahasa Prancis. Dari kata bahasa Prancis yaitu gacete. Yang artinya adalah pancingan kecil atau kail kecil. Dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti kalimat setelahnya ini bukan lagi ngomongin kata gadget. Jadi udah teman-teman, sampai sini aja kita bacanya gitu ya. Jadi dari awal tadi sampai sini, kita cek A, B, C, D yang salah atau yang tidak ada. Gitu ya, mengenai kata gadget teman-teman. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya teman-teman di soal, kata gadget itu salah satu kata yang demikian itu. Maksudnya yang dipakai untuk menamai benda yang kita nggak tahu arti, nggak tahu namanya atau lupa namanya. Jadi yang alfa bukan. Oke, karena kita disuruh mencari yang tidak benar atau tidak ada mengenai kata gadget. Kalau yang Bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-18. Nah, jadi yang jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Yang salah di sini. The beginning of the 19th century. Kalau the beginning of the 19th century harusnya di 1800 atau 1801 gitu ya, sampai mungkin 1840 lah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam teks, itu sudah di 1850-an. Jadi udah bukan di awal, tapi sudah di tengah-tengah, teman-teman. Ya, jadi harusnya bukan at the beginning, tapi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Jadi di pertengahan abad ke-19 gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman.
Jadi probably came from French word yaitu gacete yang artinya kail kecil, kail kecil tadi atau pancingan kecil tadi seperti itu. Nah, jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya itu oleh para pelaut Inggris. Tadi ada ya, teman-teman. It was first used, pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris. Nah, berarti yang Delta bukan. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Yang tidak benar atau yang salah mengenai kata gadget adalah kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Padahal bukan di awal tapi di pertengahan. Seperti itu. Oke, teman-teman. 19th century itu bukan 19-an, Mister. Nah, jadi abad itu 100, teman-teman. Abad itu 100 tahun. Gitu ya. Nah, abad pertama itu berarti yang masuk dari tahun 1 sampai tahun 100. Itu abad pertama. Abad kedua berarti 101 sampai 200. Nah, abad pertama 100, abad kedua 200. Abad ke-10 berarti tahun 901 sampai tahun 1000. Abad 10 kan 10 kali 100 kan 1000 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau abad ke-19 berarti 1900 mulainya adalah 800 1801 sampai tahun 1900. Nah, kalau tahun 1900-an sampai tahun 2000 itu kita nyebutnya 20th century. Nah, sekarang kita ada di 21st century, teman-teman. Sekarang kita di abad ke-21. Karena kita diimpit oleh tahun 2001 sampai tahun 2100. Makanya disebutnya abad ke-21, 21st century. Gitu ya. Kalau 20th century itu adalah yang 1901 sampai tahun 2000. Itu 20th century. Seperti itu. Gimana, Mas Syarifah? Apakah dapat maksud saya? Dapat ya? Atau kita cari di kamus, teman-teman. Kita cari misalnya, semoga ada ya. Ternyata nggak ada, teman-teman. Tapi coba kita cari kata century. Harusnya ada sih pengarahan untuk penggunaannya gitu ya. Nah, contohnya adalah atau teman-teman bisa search di Google aja ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan abad ke-19 itu mulainya dari tahun berapa sampai tahun berapa, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim adalah vocabulary question. Jadi ada di soal reading itu yang menanyakan kosakata. Nah, tapi kalau teman-teman sudah tahu artinya dan di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu, sedangkan pilihan yang lain salah, ya sudah tidak perlu baca teks, teman-teman. Langsung pilih yang sinonimnya satu-satunya itu. Gitu ya. Nah, itu adalah kenapa dari awal pertama kita bertemu di pertemuan pertama selalu saya sampaikan kalau vocab itu yang paling penting buat teman-teman dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Karena bahkan di reading pun itu vocab juga sangat diperlukan, teman-teman. Gitu ya. Jadi akan membantu teman-teman soal vocab ini. Kalau kita sudah tahu artinya tidak perlu baca teks langsung jawab sinonimnya satu-satunya itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman tidak tahu artinya, maka ada caranya juga. Jadi jangan khawatir, tapi tetap nanti juga teman-teman harus tahu vocab-vocab yang lain di sekitarnya. Karena itu ada kesatuan makna, teman-teman. Jadi cara mengerjakannya sama, teman-teman baca soalnya dulu. Di situ an incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah. Nah, vocab itu atau istilah itu biasanya adalah penjelasan dari atau apa teman-teman? Penyimpulan gitu ya. Jadi kesimpulan atau pemendekan dari penjelasan panjang sebelumnya. Atau kalau nggak gitu,
vocab atau istilah itu akan dijelaskan di kalimat setelahnya. Kita nggak bisa nebak. Kadang itu di sebelumnya, kadang di setelahnya. Gitu ya. Maka cara mengerjakan satu-satunya, karena nggak bisa ditebak, teman-teman baca kalimat sebelumnya dan juga kalimat setelahnya. Terus dipahami, itu nanti akan ketemu artinya apa. Nah, kebetulan di contoh ini, kalimat yang ditanyakan munculnya kata yang ditanyakan munculnya di kalimat paling depan atau kalimat pertama. Artinya sebelumnya nggak ada kalimat, teman-teman. Berarti kita cukup baca kalimat itu sama kalimat setelahnya saja. Nah, kalimatnya berbunyi, dalam pemilihan pemimpin atau pemerintahan gitu ya, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan kuat atas pendatang baru. Nah, jadi di sini membandingkan incumbent dan juga pendatang baru, teman-teman. Nah, kemudian dijelaskan di kalimat setelahnya, seseorang yang sudah berada di office atau di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki pengaruh kepentingan tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui bagi para elektorat atau yang tidak dikenal bagi para elektorat. Nah, berarti incumbent ini orang yang sudah menjabat di kursi pemerintahan, teman-teman. Itu ya. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alfa, jenis pemilihan yang spesial atau yang khusus. Nah, incumbent ini orang, teman-teman. Bukan proses pemilihan ya, bukan kegiatan. Jadi yang alfa bukan. Yang Bravo, partai politik itu juga bukan. Karena dia adalah a person, orang. Bukan partai atau organisasi gitu ya. Kalau yang Charlie, a beneficial comment, komentar yang menguntungkan itu juga bukan orang. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah yang delta itu yang maksudnya satu-satunya orang, teman-teman. A current office holder, jadi pemegang posisi kantor atau apa ya, kursi kekuasaan lah gitu. Jadi pemegang kursi kekuasaan saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya harus dicari dulu di dalam teks. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau gitu saya setting untuk komennya supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya. Dan audionya saya mute semuanya ya, supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk berlatih. Nah, di sini ada satu soal, di reading waktunya 1 menit ya, teman-teman di pojok kanan atas. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyajikan sebutan atau memberikan sebutan atau nama gitu ya dari gajah betina tertua di dalam kawanan gajah. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman, gajah betina tertua di dalam kawanan gajah itu disebutkan di sini. Gitu ya. Nah, yang mana ini menjelaskan kalimat sebelumnya yaitu ada istilah matriark. Jadi, nama dari gajah betina itu adalah matriark sebutannya. Terutama yang eldernya atau pemimpinnya. Gitu ya, teman-teman.
Nah, sekarang kita hitung dia masuknya ke line satu, line 2. Nah, berarti di line 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, penulis itu memberikan atau menyajikan sebutan dari untuk gajah betina tertua di kawanan gajah itu adalah matriark di line kedua. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya mau tanya, soalnya line itu ukurannya kalimat baru. Line itu artinya baris, teman-teman. Baris itu ini, jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nanti teman-teman setiap 5 baris itu akan diberikan kayak tadi yang saya tunjukkan tadi. Jadi line 5, kemudian line 10, pokoknya kelipatan 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti di sini juga akan ada penanda. Kemudian 6, 7, 8, sorry, 10 berarti 11, 12, 13, 14, 15. Di sini nanti juga ada penanda. Nah, untuk memudahkan teman-teman supaya kalau jawabannya itu di akhir-akhir, itu tinggal ngitung yang paling dekat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi line itu baris, teman-teman, bukan kalimat. Kemudian elder berarti sama artinya dengan older ya, Sir. Nah, mungkin kalau older itu dipakai untuk ini ya, perbandingan. Misalnya, rumah ini lebih tua daripada rumah saya. This house is older than my house. Nah, tapi kalau elder itu biasanya untuk apa namanya? Menunjukkan suatu tingkatan atau rank di suatu kelompok gitu, teman-teman. Untuk manusia juga kadang biasanya pakai elder. Mungkin teman-teman pernah main yang suka main game ya, Clash of Clans. Nah, di Clash of Clans itu ada promotion atau jabatan-jabatan yang bisa dinaiki gitu, bisa dipromot gitu. Nah, ada chief atau leader gitu ya kalau di clan itu. Nah, nanti ada juga elder. Jadi elder itu atasnya yang baru, yang baru pendatang baru seperti itu. Seperti itu gitu ya. Jadi atau kalau kita cek di kamus, sebentar takutnya saya menyelewengkan ya atau menyesatkan. Kita cek bersama, teman-teman. Nah, jadi elder itu adalah the elder of two people, especially brothers and sister is the one who was born first. Jadi bisa diartikan apa ya? Ya yang kakak lah, kakak. Kalau dia 2 orang, tapi kalau 3 orang berarti yang tetua. Apalagi di kelompok kawanan itu kita nyebutnya tetua seperti itu. Elder sister bisa juga sih kalau diartikan mungkin di konteks yang kita mau bilang elder sister, elder brother atau older sister, older brother sama di kasus itu ya teman-teman di hubungan keluarga. Nah tapi kalau misalkan di hubungan ngomongin tentang benda tadi, kita nggak bisa bilang elder untuk benda mati. Misalkan rumah itu pakai elder nggak bisa. Seperti misalkan this house is elder than my house. Itu nggak bisa. Pakainya yang older. Tapi kalau untuk hubungan boleh. Kita anggap elder sama older itu sama. Gitu ya teman-teman. Nah ini kita bilang don't say elder than. Jadi untuk pembanding nggak bisa kita pakai elder than. Kita nggak bisa bilang saya lebih tua daripada dia misalkan. I am elder than him. Itu nggak bisa. Ya pakainya yang older. Seperti itu. Nah tapi kalau kita mau bilang apa namanya ya, eh, kakaknya, kalau kita mau bilang kakak atau yang lebih tuanya, tapi bukan pakai then ya, bukan pakai perbandingan, nanti pakai elder nggak apa-apa. Seperti itu. Contohnya, Sarah is the elder of the two. Sarah itu yang kakaknya dari kedua bersaudara itu. Misalkan ada Sarah sama Siri. Nah, jadi Siri itu adiknya, Sarah itu kakaknya. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, lihatlah istilah-istilah kata tropisme, uniformitarianisme, evolutionary processes, and mass extinctions. Yang manakah dari istilah-istilah ini tadi yang tidak didefinisikan di dalam teks, yang nggak ada definisinya, gitu ya. Nah, kita baca satu-satu, teman-teman. Nah, kalau vocab kita baca mulai kalimat sebelumnya, ya. Terus nanti kalau ada kalimat setelahnya ya kita baca juga kalimat setelahnya. Karena siapa tahu vocab itu dijelaskan di sebelumnya, jadi dia kayak penyimpulan kalimat sebelumnya atau nanti dijabarkan di kalimat setelahnya. Karena ada dua penjabaran, teman-teman ya. Jadi eh, apa namanya? Jadi ke belakang dan ke depan atau maju seperti itu. Nah, ini kalau dibaca dari kalimat sebelumnya dari sini berarti ya. Jadi di situ disebutkan teorinya Alvarez menyatakan bahwa asteroid yang besar itu menabrak bumi dan menyebabkan eh, bencana yang sedemikian itu. Nah, yang sedemikian itu maka kita juga harus baca kalimat sebelumnya, teman-teman. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, di tahun 1980, para peneliti yang namanya Louis dan Walter Alvarez itu mengeluarkan teori atau berpendapat bahwa kepunahan dari dinosaurus itu disebabkan oleh kejadian bencana yang tiba-tiba, bukan oleh eh, succession itu apa ya teman-teman? Jadi periode, jadi kayak interval waktu atau periode waktu yang lambat dari perubahan-perubahan lingkungan yang berkala. Nah, teorinya Alvarez itu mengatakan bahwa sebuah asteroid besar itu menabrak bumi dan menyebabkan bencana yang tiba-tiba tadi, yang besar dan tiba-tiba tadi. Gitu ya. Nah, teorinya Alvarez itu dengan cepat mendapatkan pengaruh sebagai salah satu penjelasan-penjelasan yang paling berpengaruh dan paling terkenal dari abad ke-20. Nah, efektifnya abad ke-20 itu tadi masuk di tahun ini, teman-teman, 1980 tadi. Itu kan masih di sebelum tahun 2000 gitu ya. Jadi masuk ke abad 20. Nah, yang secara efektif mengatasi atau menjawab perdebatan panjang antara katatropisme dan juga uniformitarianisme. Apa itu? Nah, itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Di situ disebutkan istilah-istilah ini merujuk pada doktrin atau apa ya, teman-teman? Doktrin itu kayak penjelasan lah gitu ya. Penjelasan yang menyatakan alam itu mengalami perubahan-perubahan besar dan keras atau apa ya teman kasar gitu teman-teman abrupt itu gitu ya. Nah, lawannya sebagaimana yang di apa ya yang dilawan oleh pandangan tersebut bahwa perubahan-perubahan itu terjadi secara gradual atau secara berkala di atas periode waktu yang panjang gitu teman-teman melalui proses evolusi. Nah, jadi kata tropisme itu artinya adalah pendapat bahwa alam itu mengalami perubahan yang besar-besaran dan tiba-tiba atau keras gitu teman-teman. Bencana alam tadi. Itu ya. Sedangkan uniformitarianisme itu adalah perubahan terjadi secara berkala melalui proses evolusi. Jadi ada yang punah, ada yang lahir baru gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi istilah kata tropisme disebutkan, uniformitarianisme disebutkan, tapi proses evolusi di sini belum disebutkan. Nah, jadi kemungkinan jawaban teman-teman semua benar, tapi kita cek dulu yang lain ya, yaitu mass extinctions. Kita pastikan apakah dia sudah didefinisikan atau belum juga. Di situ kita baca mulai kalimat sebelumnya, yaitu mulai dari sini. Di situ dibilang, selama atau gimana ya, over itu berarti, ya, jadi selama 3.000 tahun ke depan atau berikutnya, di mana kondisi itu secara berkala kembali normal, lebih dari setengah spesies tanaman dan hewan yang mencakup semua dinosaurus yang tersisa itu menjadi punah.
Kejadian-kejadian yang demikian itu dinamai kepunahan massal. Nah, berarti ada ya teman-teman penjelasannya yaitu di sebelumnya tadi atau di setelahnya juga ada. Karena mereka atau kepunahan massal itu berakibat pada hilangnya atau punahnya berbagai macam spesies secara besar-besaran dan cepat hampir secara bersamaan atau berbarengan. Nah, berarti yang nggak didefinisikan betul ya yang Charlie tidak ada definisinya. Evolutionary processes itu apa? Di teks tidak dijelaskan. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga delta. Kita cek bersama. Ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga. Berarti di sini letaknya nanti teman-teman. Di dalamnya sini ya. Nah, jadi berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain? Nah, jadi petunjuk teman-teman disuruh mencari perbedaannya antosianin dengan pigmen tanaman yang lain. Nah, di situ kalau teman-teman lihat di line kedua ada kata unlike. Itu preposisi artinya tidak seperti. Nah, tidak seperti itu menunjukkan sesuatu itu berbeda, teman-teman. Itu ya dengan yang lain. Jadi di situ disebutkan tidak seperti klorofil dan juga karotenoid, antosianin. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi antosianin itu biasanya tidak dibuat atau tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Jadi barulah diproduksi itu di akhir-akhir musim pertumbuhan. Sedangkan untuk klorofil sama karotenoid berarti dia diproduksi di awal juga. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, yang dibandingkan bukan jumlahnya ya, tapi teman-teman, sorry, bukan jumlahnya ya, teman-teman, tapi eh, kapan dia diproduksinya. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon-pohon yang berbuah. Nah, bukan ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman baca kalimat setelahnya pun, itu di kalimat setelahnya berbunyi, antosianin itu tin. Tin itu kata kerja di sini. Artinya adalah mewarnai. Beberapa jenis buah seperti cranberry, purple grapes atau anggur ungu, dan juga strawberries. Nah, otomatis dia juga ada di pohon-pohon yang buah gitu ya, yang berbuah, teman-teman. Jadi yang bravo bukan juga. Kalau yang Charlie, antosianin itu membutuhkan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Tidak ada syarat eh, antosianin untuk menghasilkan warna ya, apakah butuh atau tidak apa namanya klorofil? Nggak ada teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, antosianin itu tidak ada di daun-daun selama eh, sebagian awal dari musim tumbuh atau musim tumbuhan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Nah, kenapa kok tidak ada di daun? Karena dia baru diproduksi ketika akhir-akhir musim pertumbuhan. Jadi, antosianin itu tidak diproduksi sampai akhir atau penghujung musim tumbuh gitu, teman-teman. Itu ya, makanya mungkin kalau kita tarik cocokologi gitu, buah-buahan yang warna-warnanya itu kalau nggak merah ya ungu, itu pohonnya juga hijau. Kalau belum mekar ya buahnya pun juga hijau seperti itu. Tapi kalau buahnya sudah matang barulah keluar warna merah gitu ya.
Daunnya juga ada yang kadang berwarna merah ataupun warna ungu seperti itu tergantung jenis tanamannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta bahwa antosianin itu tidak ada di daun sampai akhir musim tumbuhan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 60 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, dan juga ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya. Mari kita artikan kalau gitu, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi kata it itu merujuk kepada siapa. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil yang online itu ditandai seperti ini. Jadi nggak perlu susah-susah scan dan skim. Cuman, teman-teman cara menjawabnya harus baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, dia masuk di sentence ini ya. Nah, sebelumnya berarti kita baca mulai dari sebelumnya conjunction when ini. Ada subjek predikat baru yaitu call sama predikatnya forms. Jadi kalau diartikan, batu bara terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan oleh beban-beban atau berat dari timbunan-timbunan atau tumpukan-tumpukan yang muncul di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya, yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang padat atau terkonsentrasi tadi. Nah, berarti air sama zat-zat yang lain itu keluar dari mana, teman-teman? Betul, yang Bravo ya, yaitu yang pit, tanah gambut. Jadi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut dikompresi atau tertekan gitu, teman-teman. Yang akhirnya air dan zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tadi. Jadi tanah gambutnya padat gitu. Akhirnya tinggal karbonnya saja dan itulah meninggalkan batu bara tadi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan ada jawaban delta. Delta semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi kata migration is closest in meaning to. Nah, migration itu artinya migrasi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, migrasi itu kan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain ya, teman-teman. Jadi kita cari ABCD yang paling mendekati dengan perpindahan gitu ya atau perubahan gitu. Tapi lebih tepatnya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Movement. Nah, itu kalau kalimatnya kita baca,
Jadi country life movement atau gerakan country life di awal abad ke-20 di Amerika Serikat itu berawal atau dimulai oleh sekelompok reformer atau pejuang reformasi yang berorientasi secara sosial, yang mempercayai bahwa bangsa tersebut atau Amerika Serikat sebagai kesatuan itu akan dilemahkan atau akan menjadi lemah oleh migrasi terus-menerus atau berkelanjutan dari orang-orang muda atau anak-anak muda yang ambisius dan intelijen atau cerdas dari pedesaan menuju perkotaan besar karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan institusi-institusi sosial desa. Nah, berarti migration itu kan yang awalnya dari desa ke kota, berarti perpindahan, teman-teman. Jadi betul jawabannya adalah yang delta, movement, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf kedua, berarti paragraf terakhir, Country Life Movement itu menekankan pada reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini, kecuali. Nah, ini adalah soal unstated detail. Teman-teman tidak cukup kalau hanya membaca satu kalimat. Harus baca kalimat apapun yang membahas tentang alasan-alasan Country Life Movement itu berfokus pada pendidikan, reformasi pendidikan. Nah, itu kalau kita baca di paragraf kedua, itu mulainya dari sini, teman-teman. Jadi mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan. Yang penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, alasannya apa aja? Yang pertama, karena hampir sebagian besar orang-orang pedesaan itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umur sekolah, umuran sekolah gitu ya. Nah, kemudian sekolah-sekolahan itu merupakan institusi sosial yang penting atau yang berpengaruh banyak di pedesaan Amerika. Kedua, sekolah-sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak atau mengajar anak-anak lebih tepatnya gitu ya, yang lebih mudah atau lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa. Jadi memang kalau anak-anak itu otaknya masih fresh gitu ya, belum mikirin banyak hal gitu teman-teman. Masih kalau misalkan kita anggap eh, hard disk atau flash disk itu masih kosong gitu. Jadi bisa diisi, diajarin sesuatu lebih mudah. Nah, kemudian eh, untuk benar-benar endure itu maksudnya bertahan supaya tetap ada gitu ya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat pedesaan itu harus berawal dari anak-anak. Kemudian yang terakhir, jadi yang ketiga, karena mereka di sini bukan anak-anak ya teman, tapi mereka di sini adalah di sini. Jadi kata bendanya disebutkan di setelahnya. Jadi karena mereka itu mengalokasikan uang atau memberikan uang dan mengatur standar kurikulum dan juga standar pelaksanaan pendidikan, pemerintah-pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah atau apa teman-teman, intinya mengatur sekolah gitu ya. Eh, Sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa fokusnya mereka itu ke pendidikan, ya, teman-teman.
Nah, sekarang kita cek ABCD yang tidak atau yang bukan karena ada kata except, kecuali, teman-teman. Yang alfa menyebutkan sekolah sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada ya, letaknya di sini, teman-teman. Jadi schools were influential social institution in rural America. Jadi sekolah itu merupakan institusi sosial yang berperan banyak atau yang sangat penting bagi desa-desa di Amerika. Oke, berarti yang alfa bukan jawabannya. Kalau yang Bravo, sekolah-sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi atau di apa ya, bahasa saya enak itu diatur gitu ya, teman-teman, diatur oleh pemerintah negara bagian. Nah, tadi juga ada yang D tadi, teman-teman. Nah, di sini ya. Oke. Nah, berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan lebih siap daripada orang dewasa atau lebih mudah daripada orang dewasa. Tadi juga ada. Jadi anak-anak itu lebih bisa beradaptasi atau lebih bisa mendapatkan eh, perubahan daripada orang-orang dewasa. Gitu ya. Nah, jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Yang bikin delta salah itu adalah kata few ini. Few dan a few itu beda, teman-teman. Satu huruf hilang artinya beda. Ya, kalau a few itu artinya beberapa. Kalau few aja nggak ada hanya artinya sedikit. Jadi yang delta ini kalau kita artikan, sedikit anak-anak di desa itu bisa menghadiri sekolah atau bisa pergi ke sekolah secara rutin. Nah, bukan sedikit ya, tapi banyak teman-teman. Karena jelas tadi ada kata most rural people had school age children. Jadi sebagian besar orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umuran sekolah. Jadi kesibukannya harusnya sekolah gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, sudah habis ya. Itu tadi adalah jenis-jenis soal yang menanyakan informasi-informasi kecil, teman-teman, yang ada di dalam teks. Nah, sekarang kita juga membahas tentang informasi yang lebih kecil, ya, yaitu inference. Inference itu adalah informasi tersirat. Jadi bahkan informasinya tidak ada di dalam teks secara langsung. Gitu ya. Jadi di soal reading itu ada soal yang menanyakan informasi yang tidak ada di dalam teks, teman-teman. Tapi petunjuk menjawabnya ada di dalam teks, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan making inference. Jadi membuat tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal yang cara mengerjakannya adalah menebak atau membuat tebakan berdasarkan petunjuk. Itu adalah yang pertama inference itu sendiri. Jadi memang kita disuruh menebak, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini kemungkinan, jadi si pembuat soal aja bilang mungkin. Jadi dia sudah tahu kalau di dalam teks itu dia tidak memasukkan informasi tersebut. Makanya dia bilang mungkin, teman-teman. Jadi informasi yang manakah di antara A, B, C, D yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau teman-teman cek kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana ini di dalam teks tidak akan menemukan. Tidak akan ketemu, teman-teman. Karena si penulis sendiri atau si pembuat soal sendiri sudah menyebutkan mungkin. Artinya nggak ada di dalam teks. Karena kalau kalau ada di dalam teks, ya berarti sudah pasti, bukan mungkin. Gitu ya. Nah, maka cara mengerjakannya, teman-teman cari kata kunci di soal, yaitu a Hawaiian word, kemudian scan dan skim sampai menemukan informasinya, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman baca. Jadi tetap membutuhkan scan dan skim ya, teman-teman harus dicari dulu di dalam teks. Di situ kalimatnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata di dalam bahasa tersebut itu dibuat dari susunan alfabet atau ABCD yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W atau W, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf A, I, U, atau E, O. Kemudian, dua huruf konsonan tidak boleh gandeng atau tidak pernah ketemu bareng. Jadi harus dipisah, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D.
yang mana yang tidak mengikuti aturan itu berarti jawaban dari soal ini. Karena pertanyaan adalah yang mungkin tidak atau mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Jadi kayak kita disuruh mencari ABCD yang menyalahi aturan tadi, teman-teman. Gitu ya. Yang alfa ada mahalo. Mahalo itu terdiri dari 3 suku kata. Suku kata pertama adalah ma, suku kata kedua adalah ha, silabel terakhir atau suku kata ketiga adalah lo. Yang mana setiap suku kata itu dia berakhiran dengan huruf vokal, teman-teman, yaitu A, O. Berarti mengikuti aturan bahasa Hawaii, aturan pertama ya. Kemudian aturan kedua tadi, 2 huruf konsonan tidak boleh gandeng. Nah, di dalam kata mahalo, huruf M, huruf H, sama huruf L itu tidak gandeng. Dia terpisah, teman-teman, oleh huruf A. Ya kan? Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan dia jawabannya. Yang bravo pun juga sama. Di situ ada kata ma, hi, ma, hi. 4 suku kata. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu AI sama AI juga. Kemudian huruf konsonannya, yaitu huruf M sama huruf H, itu dia terpisah, teman-teman. Ya, tidak ada yang gandeng. Nah, otomatis yang bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jawabannya bukan yang bravo. Nah, jadi jawabannya di situ adalah yang Charlie. Meklea. Yang salah yang Charlie, maksudnya yang membuat Charlie ini petunjuknya adalah huruf K sama huruf L. Ya, huruf K dan huruf L itu dua-duanya termasuk ke dalam huruf konsonan. Sorry teman-teman. Jadi huruf konsonan ini ya. Dan aturan dalam bahasa Hawaii, huruf konsonan itu 2 huruf konsonan nggak boleh gandeng, nggak boleh bertemu langsung teman-teman. Sedangkan Meklea K sama L-nya ini ketemu langsung. Ya sudah, yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Atas dasar apa? Atas dasar huruf K sama L yang ketemu. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Memang agak sulit untuk inference ini, memang kita harus putar otak. Kita harus kreatif atau harus berani ngambil keputusan atau cocokologi. Seperti itu. Jadi kayak kita main argumen. Kenapa kita jawab itu? Karena ini. Karena di soal ada ini. Karena di soal ada ini. Jadi kayak kita cari petunjuk. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya kita juga membuat tebakan atau nebak gitu ya. Itu adalah transition, teman-teman. Nah, sebenarnya transition sendiri itu adalah jenis kalimat ya, yaitu kalimat di dalam teks yang menghubungkan antar paragraf. Jadi katakanlah ini paragraf 1 misalnya. Kemudian setelahnya ada paragraf lagi. Nah, antar paragraf itu nggak boleh tiba-tiba idenya itu berubah drastis, mendadak, itu nggak boleh, teman-teman. Misalnya paragraf 1 kita bilang, ayah saya bekerja sebagai seorang pilot. Paragraf kedua tiba-tiba berubah topik menjadi, ibu saya sedang pergi ke pasar. Kan nggak nyambung teman-teman dengan informasi sebelumnya tadi. Jadi kayak nggak ada koheren sama kohesi. Sedangkan teks itu harus nyambung. Ketika dibaca itu harus alurnya jelas. Seperti itu. Gitu ya, tidak boleh tiba-tiba berubah. Nah, maka antar paragraf walaupun subtopiknya itu beda, harus ada yang menghubungkan supaya tidak tiba-tiba berubah topik, teman-teman. Nah, yang menghubungkan itulah yang disebut dengan transisi. Nah, letaknya transisi itu adalah di kalimat yang paling mendekati dengan paragraf yang dihubungkan. Jadi kalau paragraf 1 dan paragraf 2, transisinya itu ada di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 2. Ya, yang menjembatani perpindahan topiknya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk jembatan topik ini atau yang namanya transition ini bisa kita pakai untuk menjawab soal reading. Yaitu soal yang menanyakan kita disuruh nebak kalau setelahnya teks atau sebelumnya teks kita masukkan paragraf lagi, kira-kira paragraf itu membahas tentang apa? Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi kalau diartikan, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, kalau pertanyaannya yang mendahului berarti sebelumnya teks, teman-teman. Jadi kalau kasarannya itu kita bilangnya, kalau sebelumnya teks ini kita masukkan 1 paragraf lagi, paragraf ini membahas tentang apa? Seperti itu. Nah, cara menjawabnya teman-teman baca yang paling dekat, yaitu transisinya di kalimat pertama. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi,
Mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat adalah seorang raja yang kejam yang menghuni dasar laut atau dari dasar laut. Nah, tiba-tiba ada kata another myth atau cerita yang lain atau mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya tadi itu ada cerita tentang lautan juga, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones itu dianggap yang lain atau yang berbeda. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek ABCD, kenapa yang alpha salah? Karena yang alpha itu bilangnya the youth of Davy Jones atau masa mudanya Davy Jones. Tidak boleh di paragraf sebelumnya kita membahas tentang Davy Jones atas dua alasan. Yang pertama, Davy Jones baru dikenalin di paragraf ini. Masa baru dikenalin di sini paragraf sebelumnya udah lengkap aja, udah detail aja informasi tentang Davy Jones. Kan kebalik, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, Davy Jones itu dibilang sebagai sesuatu yang lain atau yang berbeda. Otomatis sebelumnya ya bukan ngomongin tentang Davy Jones. Jadi pilihan ganda yang ada Davy Jones-nya jangan dipilih, pasti salah. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. A different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang lain atau mitos tadi ya. Jadi mitos yang lain atau yang berbeda dari lautan. Seperti itu. Nah, kalau yang delta itu mempersiapkan untuk melakukan perjalanan laut. Nah, kita di sini ngomongin menjabarkan mempersiapkan perjalanan di laut harus membawa ini, harus mempersiapkan, pastikan kita tidak mabuk darat, mabuk laut misalnya. Pastikan kita bisa berenang atau kalau nggak bisa berenang membawa pelampung dan sebagainya. Tiba-tiba paragraf setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan adalah membahas Davy Jones. Kan nggak nyambung, teman-teman. Jadi nggak mungkin yang delta seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, itu tadi adalah dua jenis soal tersirat alias jawabannya itu tidak tertulis secara langsung di teks, tapi kita bisa cari dari petunjuk yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk latihan ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului, precede itu artinya mendahului ya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya teks ini. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa? Nah, berarti kita baca transisinya, yaitu kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan. Oke? Nah, di situ kalimat yang paling dekat adalah kalimat pertama. Di situ disebutkan, meskipun elang gundul itu merupakan atau adalah satu atau salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Ada juga yang namanya Uncle Sam. Nah, jadi paragraf ini membahas tentang Uncle Sam, teman-teman. Gitu ya. Nah, di soal tadi, di kalimat pertama tadi disebutkan, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Berarti paragraf sebelumnya ini ngomongin elang gundul mengenai apa namanya? Sebagai simbol Amerika Serikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat. Oke. Nah, kalau yang
tadi jawaban teman-teman yang satunya delta. Yang delta itu kostum yang dipakai oleh Uncle Sam. Nah, misalkan di paragraf sebelumnya ini kita ngomongin tentang kostum yang dipakai oleh Uncle Sam. Terus kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya bilang, tiba-tiba, meskipun elang gundul salah satu simbol Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Uncle Sam atau Paman Sam ya, seorang pria berkumis yang memakai kostum merah, putih, bintang-bintang biru, dan strip-strip dari apa namanya bendera negara tersebut merupakan simbol nasional yang lain yang terkenal yang lain. Nah, berarti sebelumnya ini tidak boleh teman-teman ngomongin tentang kostumnya karena kostum nanti jadi maju mundur. Udah dibahas di paragraf satu, terus topiknya ganti membahas topik itu lagi. Jadi kalau di set di structure itu pemborosan. Misalkan ada conjunction lagi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ada pemborosan informasi atau pengulangan. Nggak enak teman-teman kalau kita mendengarkan misalkan orang ngomong memberikan berita atau informasi misalkan udah jauh nih, udah mau selesai, tiba-tiba dia ngomongin tentang yang di tengah-tengah lagi tadi. Kan jadi nggak selesai-selesai nanti gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa komunikasi yang efektif itu tidak ada pengulangan atau pemborosan. Kalau di structure ya pemborosan fungsi kalimat. Kalau di reading, pemborosan informasi. Seperti itu. Gitu ya. Preceding itu kalimat sebelum teks kan, Sir? Betul. Jadi kalau precede itu artinya yang mendahului, teman-teman. Jadi kalau preceding the passage, paragraf yang mendahului teks ini. Berarti sebelumnya. Gitu ya. Tapi kalaupun di setelahnya pun nggak bisa kita jawab yang delta. Gitu ya. Karena kostum yang dipakai oleh Uncle Sam itu udah di atas sendiri di kalimat kedua, terkubur oleh informasi yang lain. Nah, tiba-tiba di sini balik lagi ngomongin tentang kostum yang dipakai oleh Uncle Sam. Nanti jadi balik lagi ke sini nggak selesai-selesai informasinya, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi hindari pengulangan informasi. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Jadi paragraf sebelumnya itu menjelaskan tentang elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat. Setelah menjelaskan, nah penghubungnya itu ditaruh di paragraf kedua. Meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukan satu-satunya. Berarti ada yang lain, yaitu Uncle Sam atau Paman Sam. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi nama dari komposisi atau apa ya teman-teman? Karangan gitu. Jadi karangan yang paling terkenalnya Scott Joplin kemungkinan datang dari. Nah, petunjuk teman-teman adalah nama dari karangan Scott Joplin yang paling terkenal. Itu kalau kita scan dan skim, itu letaknya di kalimat terakhir, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi untuk mengetahui siapa itu Scott Joplin, kita baca di sini dari paragraf dari awal paragraf. Nah, di situ disebutkan bentuk pertama kali dari jazz itu namanya adalah ragtime. Jadi kayak genre musiknya jazz, genrenya ya. Nah, anak genrenya itu namanya ragtime.
yaitu lagu-lagu yang aktif atau yang sangat lively itu banyak apa ya, banyak beatnya. Jadi banyak ininya sangat sangat heboh gitu ya, bukan yang lembut, bukan, tapi yang sangat heboh gitu. Atau istilahnya adalah Rex yang dimainkan menggunakan piano. Jadi ragtime itu adalah Rex yang dimainkan pakai piano. Dan performer atau pemain ragtime yang paling terkenal dan komposer ragtime yang paling terkenal pada waktu itu adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 dalam atau ke keluarga perbudakan atau keluarga budak gitu ya, teman-teman. Scott Joplin itu mendapatkan nafkah atau mencari rezeki dari umur yang sangat kecil dengan cara memainkan piano di bar-bar atau hiburan-hiburan malam gitu ya, di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya itu adalah di The Maple Leaf Club yang berada di Sedalia, Missouri. Di sanalah dia mulai menulis menulis lebih dari 500 komposisinya itu yang dia kemudian hasilkan atau produksi menjadi lagu. Nah, yang paling terkenalnya itu namanya adalah Maple Leaf Rag. Jadi komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal dari 500 komposisinya tadi itu adalah Maple Leaf Rag. Nah, yang paling dekat teman-teman dengan nama Maple Leaf Rag ini adalah Maple Leaf Club. Jadi teman-teman cari tahu Maple Leaf Club tadi apa, gitu ya. Nah, Maple Leaf Club itu adalah salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya itu berada di Maple Leaf Club. Nah, tadi disebutkan kalau Scott Joplin itu kerjanya memainkan piano di bar-bar atau tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat minum-minum gitu ya, di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, berarti Maple Leaf Club ini adalah nama dari bar atau tempat hiburan malam, teman-teman. Nah, berarti si siapa tadi Scott Joplin itu mendapatkan inspirasi atau menamai komposisinya yang paling terkenal Maple Leaf Rag itu karena tempat kerjanya, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Salun yang O-nya 2 itu berbeda dengan salon ya, yang O-nya 1, teman-teman. Jadi kalau salun yang O-nya 2 itu artinya sama dengan bars. Jadi tempat-tempat hiburan malam. Atau kita cek di kamus, kalau kita cari kata salun yang O-nya 2, nah dia adalah kata benda yang bisa dihitung ya, teman-teman. Artinya adalah a public place, jadi tempat umum di mana minuman-minuman alkohol itu dijual dan diminum di Amerika Serikat bagian barat di abad ke-19. Atau nama lainnya adalah bar, sinonimnya adalah bar. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, nama dari bar di mana dia tampil. Seperti itu. Kalau yang Bravo, pohon maple dekatnya rumahnya di Sedalia. Nah, tidak ada tadi ya, teman-teman, apa namanya, eh, menyebutkan pohon maple ya. Maple itu nama. Jadi maple di sini bukan pohon karena huruf M-nya besar. Itu nama, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie nama dari kota di mana dia dilahirkan. Bukan, karena Maple Leaf Club itu adalah nama dari tempat dia kerja, bukan di mana dia dilahirkan. Kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, di teks tadi nggak ada, teman-teman, keterangan di mana dia belajar piano di sekolah, ya kan? Yang ada dia langsung kerja pada waktu umur yang masih kecil di tempat-tempat hiburan malam, yang salah satunya adalah Maple Leaf Club tadi, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Lanjut, nomor berikutnya, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti, berarti setelahnya, teman-teman. Jadi paragraf yang mengikuti teks ini, kemungkinan membahas. Nah, kalau yang mengikuti berarti setelahnya. Jadi setelahnya teks ini, kalau kita masukkan paragraf satu lagi, membahas tentang apa, teman-teman? Nah, berarti kita baca transisinya, yaitu kalimat terakhir. Nah, ini masih teks yang sama dengan tadi ya. Kalimat terakhirnya sudah kita baca. Kalimat terakhirnya berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia buat menjadi lagu atau produksi. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti ngomongin tentang komposisinya si Scott Joplin, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Gitu ya. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi, komposisinya Scott Joplin yang banyak tadi, teman-teman. Itu dijabarkan lagi seperti itu. Kalau yang Alpha, Sedalia Missouri itu tidak ada hubungannya dan dia sudah beda, teman-teman. Sudah ganti topik gitu ya. Sedalia Missouri itu sudah tidak dibahas lagi. Nah, jadi nanti kalau kita bahas di sini maju mundur. Oke. Jadi yang Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club juga sama. Memang tadi sudah disebut. Memang dia agak penting ya di sini karena tempat si Joplin bekerja dan menjadi inspirasi menamainya yang paling terkenal, komposisi yang paling terkenal seperti itu. Tapi kita sudah lewat. Sudah bukan membahas Maple Leaf Club lagi, tapi sudah ngomongin tentang komposisinya Scott Joplin. Itu ya, cerita harus goes on, teman-teman. Jadi, the story must go on. Ceritanya harus lanjut. Jadi, otomatis nggak boleh maju mundur. Ruwet nanti nggak selesai-selesai seperti itu. Jadi, Bravo bukan. Kalau yang Delta, kehidupan dari Scott Joplin sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Mulai dari bahwa Scott Joplin itu terlahir dari mana, di mana, sampai dia bekerja di mana tadi ya. Nah, di sini itu sudah topiknya berubah menjadi komposisinya si Scott Joplin. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi adalah materi terakhir kita tentang reading. Gitu ya. Jadi hari ini sambil saya absen ya, teman-teman, sambil saya simpulkan. Jadi hari ini kita membahas dua teknik terakhir di reading. Yang pertama adalah scan dan skim, yaitu membaca cepat untuk mencari informasi yang ditanyakan di soal di dalam teks. Oke, teman-teman. Nah, kemudian eh, scan dan skim itu kita pakai untuk menjawab jenis soal yang pertama tadi adalah locate information. Jadi di mana penulis menyebutkan atau membahas tentang suatu informasi. Yang kedua pronoun reference, rujukan kata ganti. Yang ketiga itu adalah stated and stated detail. Jadi informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, entah itu yang benar mengenai kata kunci atau yang salah mengenai kata kunci. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah soal vocabulary. Tapi untuk soal vocabulary, teman-teman tidak wajib untuk membaca teks. Kalau teman-teman sudah tahu arti dari vocab yang ditanyakan, dan di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu itu, di antara empat pilihan, ya sudah, jangan, maksudnya tidak perlu baca teks pun, teman-teman pilih jawaban itu pasti benar, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teknik kedua yang kita pelajari tadi adalah apa namanya making inferences. Jadi membuat tebakan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi kayak menarik kesimpulan gitu teman-teman. Ada dua jenis soal. Yang pertama adalah inference itu sendiri. Jadi kita disuruh mencari informasi tersirat. Jadi yang nggak tertulis di dalam teks gitu ya, secara langsung, tapi benar gitu ya. Eh, dan juga kita disuruh nebak. Kalau sebelum dan setelahnya para teks ini kita masukkan paragraf baru membahas tentang apa. Kalau pertanyaannya sebelumnya kita baca kalimat pertama, kalau pertanyaannya setelahnya kita baca kalimat terakhir. Seperti itu namanya transisi tadi, teman-teman. Gitu ya. Sudah saya absen, kemudian Mister, maaf tadi ketika di absen saya kepencet keluar. Oh, sebentar, Miss. Saya foto lagi ya kalau gitu, mohon maaf. Oke, sudah selesai saya foto.
Oke, dan gini ya, absensinya berarti otomatis sudah tertutup, teman-teman. Dan seperti janji saya di awal dulu, buat teman-teman yang selalu hadir di kelas live, akan mendapatkan reward berupa pembahasan soal tes yang dari lembaga nanti. Jadi supaya teman-teman bisa apa namanya ya, mereview saya misalkan salahnya di mana, nomor berapa, terus harusnya apa. Nanti saya kirimkan video pembahasan yang udah lama saya buat dulu, teman-teman. Gitu ya. Tapi khusus untuk buat yang teman-teman selalu hadir di kelas. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah berhalangan sekali misalnya atau dua kali dalam satu materi tidak bisa hadir live, nanti teman-teman tetap bisa hadir, maksudnya tetap bisa dapat dengan cara mengikuti kelas ekstensi. Nah, jadi kelas ekstensi sekaligus saya resmi buka ya, teman-teman. Di kelas ekstensi nanti kita akan membahas soal-soal TOEFL yang barusan saya dapatkan. Soal TOEFL resmi yang dari ITS ya. Dan videonya nanti bersifat rahasia karena memang soalnya tidak disebarluaskan. Nanti pun teman-teman juga saya kasih tahu untuk jangan memberikan soalnya ke siapa-siapa karena takutnya dilacak juga nanti teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Kemudian apa tadi? Ya, jadi reward cara mengklaim reward buat teman-teman yang selalu hadir, selalu terabsensi penuh gitu ya. Nanti silahkan teman-teman kirimkan nama teman-teman, nama Zoom maksud saya, nama di Zoom teman-teman melalui Japri ke saya di WhatsApp dan juga email YouTube-nya teman-teman. Karena di video YouTube private atau yang hanya bisa dibuka oleh yang dapat izin akses itu harus memasukkan emailnya teman-teman yang selalu hadir tadi. Itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau klaim nanti caranya seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan dulu sistem skor atau sistem penilaian di TOEFL ITP. Jadi sistem skornya itu menggunakan tabel konversi memang ya, teman-teman. Jadi ini saya ambil dari buku resminya ITS, tapi tahun 2016 gitu. Jadi memang nggak tahu sekarang ada perubahan atau enggak gitu. Tapi kalau kita berpatokan dengan konversi yang lama, yang dulu, itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi cara menghitungnya nanti di sebelah kiri sendiri itu ada jumlah soal. Ya, jadi jumlah soal TOEFL maksimal itu 50 per section, teman-teman. Di listening 50, di structure 40, di reading 50. Gitu ya. Nah, sedangkan ada section satu. Section satu itu maksudnya adalah listening. Section 2 itu maksudnya adalah structure. Section 3 itu maksudnya adalah reading, teman-teman. Jadi urutan di tes nanti listening dulu, kemudian structure, kemudian reading. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya dapat di listening itu dapat 52 atau 520, berarti teman-teman tarik ke sini. Berapa benernya? Nah, berarti benernya teman-teman adalah 35. Atau kebalikannya, misalnya teman-teman di structure itu benarnya 27 misalnya. Nah, teman-teman pengen tahu kalau benar 27 nilainya berapa, tarik aja teman-teman. Nah, berarti nilainya teman-teman itu adalah 530 di structure. Kalau benar 27. Nah, di reading misalnya teman-teman dapat 610. Nah, itu kalau pengen tahu nilainya berapa, tarik aja ke sini. Nah, berarti teman-teman benar 44. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti saya kirimkan juga untuk gambarnya ini. Mau nanti diingatkan kalau saya lupa ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi sekaligus menutup program pendek atau short course persiapan TOEFL teman-teman ya. Terima kasih sudah mau belajar dengan saya dan mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah ucap, salah tingkah karena saya juga masih belajar, masih perlu banyak belajar juga, terutama mengajar ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan apapun. Oke. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh, sebentar, ada pertanyaan dari Miss Santi. Gimana cara ikut kelas ekstensi atau kelas perpanjangan? Nah, kalau misalkan teman-teman nanti tertarik pengen ikut kelas ekstensi, japri aja ya, teman. Nanti saya akan kasih apa namanya mekanismenya. Dan kelas ekstensi kita mulai hari Senin depan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik ikut, nanti kabari sebelum hari Senin. Seperti itu. Japri sebelum hari Senin. Oke? Kelasnya berapa lama, Sar? Insya Allah kalau sesuai dengan rencana ya, itu nanti 3 hari. Jadi setiap harinya kita akan membahas satu paket lengkap. Jadi yang dibahas nanti 3 paket lengkap yang terakhir saya dapat ketika tes, teman-teman.
Oh ya, mungkin saya lupa tadi menyampaikan. Jadi kenapa kok saya punya